Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Rizaldi, mahasiswa MM 19081074 untuk mata kuliah AKB Asuhan Bapak Dr. Alfon Satrianto. Untuk uji validitas, uji ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keakuratan, ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur hasil penelitian yang dikatakan valid jika terdapat kesamaan data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya. Instrumen yang valid artinya alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukurnya itu valid. Artinya instrumen itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau yang digunakan untuk diandalkan tapi tetap konsisten. Jika pengukuran tersebut diulang, metode yang digunakan adalah crossback alpha. Hasil penelitian dikatakan reliable jika terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama menghasilkan data yang sama. Analisis faktor. Analisis faktor merupakan suatu teknik untuk menganalisa tentang ketergantungan beberapa variabel secara simultan dengan tujuan untuk menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti menjadi faktor yang lebih sedikit daripada variabel yang diteliti. Tujuan dari analisis faktor adalah pada dasarnya tujuannya adalah satu, mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel yang melakukan uji korelasi. Selanjutnya, setelah melakukan korelasi, maka dilanjutkan dengan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menentukan sejumlah variabel tertentu. Tujuan umum teknik analisis faktor adalah untuk menemukan suatu cara untuk mereduksi informasi yang terkandung di dalam suatu variabel original ke dalam set variabel yang lebih kecil dari dimensi gabungan atau yang baru. Selanjutnya, analisis regresi. Analisis regresi linier berganda adalah suatu pengembangan dari analisis regresi linier yang sederhana di mana terdapat lebih dari satu variabel independen X. Analisis ini digunakan untuk melihat sejumlah variabel independen X1, X2, Xi terdapat variabel dependen Y yang berdasarkan nilai-nilai variabel independen X1, X2, dan seterusnya. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS ini karena itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Jenis-jenis asumsi klasik ada 3, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. Uji normalitas untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki residu yang terdistribusi normal. Tes normalitas karena tidak dilakukan untuk setiap variabel tapi untuk nilai residual. Uji multikolinearitas dirancang untuk menentukan apakah ada kolerasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linier berganda. Jika kolerasi yang tinggi antara variabel independen dengan
hubungan antara variabel dependen dan independen terganggu. Uji heteroskedasisitas dalam uji tersebut diperiksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu di pengamatan lain. Salah satu model regresi yang memenuhi persyaratan adalah bahwa ada kesamaan dalam variabel antara residu di dalam pengamatan yang lain disebut homoscedasticity. Selanjutnya uji autokorelasi. Uji autokorelasi suatu untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode T sebelumnya atau T-1. Secara sederhana, analisis regresi ini terdiri dari menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga tidak ada korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya. Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah model yang bangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Tes ini jarang digunakan dalam beberapa studi karena modelnya biasa dibangun atas dasar teoritis. Regresi moderasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa analisa regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun jika kita berbicara tentang analisis regresi, analisis jalur atau patch analisis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara analisis jalur tidak menguji pengaruh langsung tetapi menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening atau terhadap variabel terikat. Regresi data panel. Regresi adalah gabungan antara data cross section dan data time series, di mana unit cross section yang diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang sama diamati dalam waktu tertentu. Keuntungan regresi panel adalah pertama, memberikan sejumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree atau derajat kebebasan. Data memiliki validitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Kedua, panel dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan tidak dapat diberikan oleh data section atau time series, karena panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibanding data section. Selanjutnya, model estimasi. Dalam model estimasi model regresi menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan PLS, Common Effect Model atau Paul Least Square, Fixed Effect Model atau FE, Random Effect Model atau RE. PLS merupakan pendekatan pemodel data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasi data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku antara perusahaan yang sama dalam berbagai waktu. Model ini tidak menggunakan pendekatan ordinary least square OLS atau teknis kuadrat terkecil untuk estimasi model data panel. Fixed effect model mengasumsi bahwa ada perbedaan antara individu yang dapat mengakomodasi perbedaan interceptnya.
Untuk estimasi data panel model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, insentif dan sebagainya. Namun demikian, slope-nya sama antara perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable atau LSDV. Untuk random effect model mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yaitu menghilangkan heterokedastisitas. Model ini disebut dengan error komponen model atau ECM atau teknik general least square GLS. Penentuan model estimasi regresi panel. Untuk memilih model yang paling tepat, terdapat beberapa pengujian yang dilakukan, antara lain 1. Uji Chow. Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect CE ataukah fixed effect atau FA yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel. Selanjutnya, uji Hausman. Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Uji Lagrange multiplier adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada model common effect atau PLS yang digunakan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dengan materi yang lumayan banyak. Atas perhatian bantuan Bapak saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.